semua, apa kabar? Sekarang kembali bersama saya pada segmen yang sama. Nah, sekarang saya berada di kelas, pasti dengan kelas yang berbeda dan kostum yang berbeda pula. Nah, sekarang saya mengajar tanpa ada siswa, tetapi saya selalu semangat untuk menyampaikan materi kepada kalian yang ada di sana. Pada segmen kali ini saya akan membahas tentang jurnal umum. Nah, nanti akan saya beri contoh beserta pembahasannya cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum seperti ini tabelnya. Tetapi sebelum itu kalian harus ingat dulu. Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa ada unsur-unsur harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi dalam penyusunan jurnal umum kita harus tahu dulu konsep masuk debit atau kreditnya. Dari yang pertama dulu adalah harta. Nah, akun harta itu terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Nah, harta lancar itu apa saja? Ada kas, piutang, perlengkapan, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, gaji dibayar di muka. Sedangkan untuk harta tetap ada tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Nah, jika harta ini, akun-akun harta ini mengalami penambahan atau bertambah, maka di jurnal umum harus dicatat di sisi debit. Kemudian kalau dia berkurang, maka harus dicatat di sisi kredit. Jadi dalam jurnal umum itu harus ada sisi debit dan harus ada sisi kredit. Kemudian selanjutnya adalah utang. Nah, utang ini jika dia bertambah maka masuk di sisi kredit. Jadi kebalikan dari harta tadi. Sedangkan kalau dia berkurang maka dia masuk di sisi debit. Lalu yang ketiga adalah modal. Jika modal bertambah maka dicatat di sisi kredit dan modal berkurang maka dicatat di sisi debit. Kemudian pendapatan, jika pendapatan kita bertambah maka dicatat di sisi kredit dan pendapatan berkurang berada di sisi debit. Begitu juga beban, jika bebannya bertambah maka dia akan dicatat di sisi debit dan jika berkurang maka akan dicatat di sisi kredit. Dan yang terakhir adalah privo. Jika privo bertambah masuknya di sisi debit dan privo berkurang masuknya di sisi kredit. Jadi beberapa konsep inilah yang harus dipahami sebelum kita menyusun jurnal umum. Nah, sekarang kita bahas contohnya satu persatu. Contoh soal nomor 1. Tanggal 2 Agustus menyetorkan modal senilai 10 juta rupiah. Nah, pada transaksi ini menyetorkan modal berarti perusahaan akan mendapatkan uang tunai. Uang tunai di sini kalau dalam akun itu disebut kas. Kas ini adalah uang tunai. Kalau perusahaan mendapatkan uang tunai berarti kasnya bertambah. Kas itu masuk akun harta. Nah, kalau kas bertambah berarti berada di sisi debit. Nah, di sini ditulis tanggal 2 Agustus, ditulis kas bertambah tadi berada di sisi debit senilai 10 juta. Jadi kasnya dimasukkan sisi debit senilai 10 juta. Kemudian yang kreditnya apa? Di dalam jurnal umum itu kan harus ada debit dan harus ada kredit. Jadi kreditnya apa? Karena tadi namanya setoran modal berarti modal. Modalnya bagaimana? Karena disetori berarti modalnya bertambah.
bertambah. Kita lihat modal sini. Modal bertambah letaknya di sisi kredit. Berarti ditulis di sini di sisi kredit. Kalau kredit nyatetnya harus mendorong ke kanan. Nah, berada di sisi kredit berarti di sini 10 juta. Setelah satu transaksi ditutup dengan garis. Jadi tiap transaksi minimal harus ada 2 akun, yang ada di debit dan yang ada di kredit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tanggal 2 Agustus membeli perlengkapan seharga Rp20.000 dibayar 1 minggu kemudian. Nah, di sini kita membeli perlengkapan tetapi belum dibayar, akan dibayar 1 minggu kemudian. Nah, kalau kita membeli perlengkapan, apa yang akan kita peroleh? Yang akan kita peroleh adalah perlengkapan. Nah, kita lihat di sini, perlengkapan masuk dalam akun mana? Perlengkapan masuk dalam akun harta. Perlengkapannya bertambah atau berkurang jika membeli? Perlengkapan jika membeli akan bertambah. Kita lihat, perlengkapan bertambah, letaknya berada di sisi debit. Nah, kita tulis di sini tanggal 2. Akunnya namanya perlengkapan, diletakkan di sisi debit senilai Rp20.000. Nah, minimal harus ada 2, sudah ada di debit, yang kredit apa kan begitu? Kita tadi membeli perlengkapan secara kredit, berarti kita punya yang namanya utang usaha. Kalau beli secara kredit berarti utangnya berkurang atau bertambah? Utang usahanya akan bertambah. Kita lihat di sini utang. Nah, ini utang usaha bertambah, letaknya di sisi mana? Letaknya di sisi kredit. Nanti di sini ditulis utang usaha diletakkan di sisi kredit 20.000. Kemudian kita tarik garis. Oke, itu soal nomor 2. Lalu soal nomor 3. Tanggal 3 Agustus membayar sewa gedung untuk bulan Agustus senilai Rp650.000. Oke, kita tulis dulu tanggal 3. Membayar sewa. Membayar sesuatu atau membayar sewa, membayar iklan, membayar gaji, itu semua namanya adalah beban. Nah, karena yang dibayar sewa, maka namanya adalah beban sewa. Kita lihat beban di sini. Nah, kalau membayar beban berarti bebannya bertambah. Beban bertambah, letaknya di sisi debit. Nah, kita tulis di jurnal umum beban sewa. Beban sewa letaknya tadi di sisi debit senilai Rp650.000. Kemudian yang kredit apa? Karena kita bayar pakai uang, berarti uang kita berkurang. Nah, nama lain uang itu akunnya adalah kas. Nah, kasnya berkurang atau bertambah? Karena dipakai untuk bayar sewa, berarti kasnya berkurang. Kita lihat kas berkurang di mana? Kas berkurang di sisi kredit. Berarti ditulis di sini kas sisi kredit senilai Rp650.000. Kita tarik garis. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4. Tanggal 5 Agustus membayar rekening telepon bulan Agustus nilai Rp100.000. Nah, kita tulis tanggalnya dulu. Pada soal nomor 4 ini sama dengan soal yang nomor 3 tadi. Nah, tadi membayar sewa, sekarang membayar telepon. Berarti namanya adalah beban telepon. Beban, bayar beban
bebannya bertambah, letaknya di sisi debit. Kita tulis hitungan umum. Beban telepon debit 100.000. Kemudian membayar telepon dengan menggunakan uang tunai. Uang tunai itu akunnya adalah kas. Kasnya berkurang untuk bayar telepon. Kita lihat dulu, kas berkurang, letaknya di sisi kredit. Tulis di sini, kas kredit senilai 100.000. Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah kan? Oke, selanjutnya adalah soal nomor 5. Tanggal 6 Agustus, kita tulis dulu tanggal 6. Tanggal 6 Agustus menerima uang kas untuk jasa yang telah selesai sebesar Rp600.000. Nah, di sini bengkel resmi memperbaiki sepeda motor misalnya. Nah, itu telah selesai dikerjakan dan mendapatkan imbalan jasa senilai Rp600.000 dari pelanggan. Nah, kalau bengkel resmi mendapatkan uang berarti akunnya adalah kas. Nah, kalau dapat pendapatan berarti kasnya bertambah atau berkurang? Kasnya bertambah. Kas bertambah, letaknya di sisi debit. Maka tulis di sini, kas debit senilai Rp600.000. Lalu kreditnya apa? Nah, memperoleh pendapatan berarti kreditnya adalah pendapatan jasa. Nah, lihat di sini, pendapatan jasanya bertambah, letaknya berada di sisi kredit. Berarti ditulis di sini, pendapatan jasa kredit senilai Rp600.000. Kita tarik garis. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tanggal 10 Agustus membayar hutang atas transaksi tanggal 2 Agustus senilai Rp20.000. Nah, tanggal 10 kita tulis. Membayar transaksi tanggal 2 Agustus. Kita lihat di sini tanggal 2 Agustus. Nah, membayar hutang. Ini, kita punya utang senilai Rp20.000 dibayar pada tanggal 10 Agustus. Kalau kita bayar utang, berarti utang kita bertambah atau berkurang? Utang kita berkurang. Jangan sampai bayar utangnya bertambah ya. Jadi utang kita berkurang. Di mana utang? Di sini. Utang usaha berkurang. Nah, ini berarti letaknya di sisi debit. Kita tulis di sini, utang usaha debit Rp20.000. Lalu kreditnya apa? Kita bayar utang pakai apa tadi? Pakai uang. Nah, kalau membayar pakai uang berarti kas kita berkurang atau bertambah bayar. Berarti kas kita berkurang. Nah, ini ya, kalau kas berkurang letaknya di sisi kredit. Ditulis di sini. Kas berkurang letaknya di sisi kredit Rp20.000. Tarik garis. Oke, soal selanjutnya. Berat ini rasanya angkat soalnya. Soal tanggal 14 Agustus. Kita tulis tanggal 14. Mengambil uang kas untuk keperluan pribadi senilai Rp300.000. Nah, jadi mengambil uang untuk keperluan pribadi itu istilahnya adalah private atau private. Nah, private akan bertambah jika diambil. Nah, private bertambah, letaknya di sisi debit. Kita tulis di sini private. Kemudian
ambil, maka kasnya berkurang. Kas berkurang, letaknya di sisi kredit. Kas berkurang, letaknya di sisi kredit senilai Rp300.000. Oke, kita tarik garis. Oke, sekarang kita lihat di sini bahwa ini sudah penuh, jadi harus kita tutup dulu. Jadi anggap saja seandainya nanti bukunya sudah habis, kita pindah ke halaman selanjutnya, berarti di sini harus ditutup dulu. Nah, di total dulu nilainya adalah 11.650.000. 11.650.000. Nah, antara debit dan kredit harus sama totalnya. Kemudian di sini ditulis dilanjutkan ke halaman 2. Lalu di halaman 2 kita tulis lanjutan dari halaman 1, nilainya kita tulis Rp11.650.000. Yang dikredit juga Rp11.650.000. Ini berlaku jika memang halaman 1 sudah habis kemudian dilanjutkan ke halaman kedua. Tetapi kalau misalnya tidak habis, maka tetap dilanjutkan seterusnya. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya adalah tanggal 17 Agustus. Kita tulis dulu tanggal 17 Agustus. Memfakturkan jasa yang telah dikerjakan kepada beberapa pelanggan sebesar Rp540.000. Nah, dalam hal ini ada kalimat memfakturkan jasa. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bukti transaksi ya. Nah, di sini bukti transaksinya adalah faktur. Nah, faktur di sini pasti transaksinya secara kredit. Nah, memfakturkan jasa berarti kita setelah menyelesaikan pekerjaan tetapi uangnya belum kita terima. Nah, maka namanya bukan kas tetapi piutang. Piutang usaha di sini kita lihat karena kita belum menerima uang, jadi namanya adalah piutang. Kita berhak menagih kepada pelanggan. Piutang usaha bertambah, letaknya di sisi debit. Kita tulis di sini piutang usaha debit Rp540.000. Kemudian yang kreditnya adalah karena jasa, berarti namanya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah, letaknya di sisi kredit. Kredit Rp540.000. Kita tarik garis lurus. Ingat, kalau sisi kredit harus menjorok. Dan yang ditulis terlebih dahulu adalah yang berada di sisi debit. Oke, soal selanjutnya. Tanggal 23 Agustus membayar gaji karyawan sebesar Rp400.000. Nah, seperti yang terjadi pada transaksi tadi, membayar gaji. Namanya adalah beban. Beban apa? Beban gaji. Kita lihat di sini beban. Beban bertambah, letaknya berada di sisi debit. Berarti di jurnal umum ditulis di sini beban gaji debit senilai Rp400.000 diletakkan di sisi debit. Nah,
Kemudian kita bayar gaji berarti pakai uang. Uang nama akunnya adalah kas. Bayar gaji berarti kasnya berkurang. Kas berkurang letaknya di sisi kredit. Berarti kas kredit 400.000 rupiah. Oke, soal selanjutnya. Tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 menerima dari pelanggan yang mengambil pesanan yang telah difakturkan tanggal 17 Agustus sebesar 300.000 rupiah. Nah, ini pelanggan yang tadi hutang, ini tadi hutang 540 itu baru dibayar 300.000 pada tanggal 27. Nah, kita tadi punya piutang terus dibayar oleh pelanggan, berarti piutang kita bertambah atau berkurang? Piutang kita akan bertambah karena dibayar. Kita lihat di sini piutang. Piutang letaknya di sisi harta, ya. Piutangnya tadi berkurang. Nah, piutang berkurang letaknya di sisi kredit. Berarti di sini diletakkan di bawah. Piutang usaha kredit senilai 300.000 rupiah. Nah, debitnya apa? Karena tadi kita menerima dari pelanggan, berarti kita menerima uang. Uang itu artinya adalah kas. Kasnya bertambah, letaknya di sisi debit. Berarti diletakkan di sini. Kas 300.000 rupiah. Kita tarik garisnya. Oke, soal selanjutnya adalah soal terakhir. Nah, pada tanggal 31 Agustus, soalnya di sini ya. Tanggal 31 Agustus menerima uang kas untuk jasa yang belum selesai dikerjakan 800.000 rupiah. Nah, pada saat ini ada pelanggan. Misalnya adalah Mas Fajar gitu ya. Mas Fajar mau menserviskan mobilnya, mobil jeepnya. Nah, itu diserviskan ke bengkel resmi, belum selesai dikerjakan karena Mas Fajar orang kaya, jadi dikasih uang dulu, dibayar dulu senilai 800.000 rupiah. Nah, berarti kalau kita dapat uang, berarti akunnya apa? Akunnya adalah kas. Kas kita bertambah atau berkurang kalau dapat uang? Kas kita bertambah. Kas bertambah, letaknya di sisi debit. Kita tulis di sini. Kas debit senilai 800.000 rupiah. Kemudian yang kreditnya apa? Menerima dari pelanggan tetapi belum selesai dikerjakan. Sama halnya kita punya utang kepada pelanggan, tetapi nama utang tersebut adalah pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka itu sama dengan utang, berarti bertambah. Ini letaknya berarti di sisi kredit. Namanya adalah pendapatan diterima di muka senilai 800.000 rupiah. Setelah transaksi semuanya tercatat di dalam jurnal umum, nah kita total juga. Nah, total antara debit dan kredit nilainya harus sama. Di total semuanya berarti nilainya 13.690.000. 13.690.000. Itulah tadi bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi bagaimana? Mudah kan? Pasti mudah. Nah, kesimpulannya adalah jika kita mau menyusun transaksi ke dalam jurnal umum, maka yang harus dipahami adalah ini, penempatan harta utang modal pendapatan beban dan privilege ini jika bertambah letaknya di mana dan jika berkurang letaknya di mana. Nah, itu ya konsep utama yang harus diingat. Kemudian dalam penyusunan jurnal umum itu harus benar. Kalau dia salah maka selanjutnya akan salah. Nah, setelah itu harus diadakan
ayat jurnal penyesuaian untuk membenarkannya. Nah, itulah tadi bagaimana cara menyusun transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, untuk tahap siklus selanjutnya, memposting jurnal umum ini di dalam buku besar nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan di like di sini ya. Bye.